Belajar dari kegagalan. Pengalaman masa lalu bangsa ini telah memberikan banyak sekali pelajaran. Berbagai upaya perubahan akhirnya berujung pada kegagalan. 20 tahun pasca reformasi, bukannya kebaikan dan kesejahteraan yang berhasil diwujudkan, malah sebaliknya. Politik semakin oportunistik, ekonomi semakin liberal, masyarakat semakin individualistis, kesenjangan semakin tinggi, ketidakadilan tetap saja terjadi. Ternyata, agar betul-betul bisa mewujudkan perubahan yang hakiki, tak cukup hanya bermodalkan semangat atau kesadaran akan adanya fakta kezaliman semata. Juga diperlukan kesadaran mengenai kemana perubahan itu harus diarahkan. Inilah yang disebut sebagai kesadaran ideologis. Rakyat tak hanya menyadari pentingnya mengganti orang dan sistem yang rusak, tetapi juga memahami bahwa sistem pengganti yang baik dan seharusnya diperjuangkan itu hanyalah sistem yang diturunkan oleh Zat yang maha baik. Itulah sistem Islam. Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita bagaimana melakukan sebuah proses perubahan yang hakiki. Sejak beliau diutus menjadi Rasul, aktivitas utama beliau adalah dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau mengajak masyarakat agar mau menerapkan aturan Allah SWT dan bahkan siap memperjuangkannya. Dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW tidak semata berorientasi pada perubahan individual, tetapi berorientasi pada perubahan sistemik, mengubah sistem-sistem politik, sistem hukum, sistem ekonomi, dan sistem sosial budaya yang jahiliyah menuju sistem Islam yang sempurna. Ketika Rasulullah SAW mengubah masyarakat dari jahiliyah menjadi Islam, maka yang beliau lakukan adalah menerapkan Islam secara kafah dengan menegakkan daulah Islam di Madinah. Daulah Islam inilah yang secara efektif dapat menerapkan syariah Islam secara kafah, sekaligus mampu menyingkirkan berbagai sistem dan kehidupan jahiliyah. Karena itu, jika ingin agar perubahan tersebut berhasil, tidak ada cara lain selain melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu melakukan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Tak cukup hanya dengan mengganti orang yang memegang amanah kekuasaan, tetapi juga mengganti sistem rusak yang selama ini menjadi landasan dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Sistem pengganti ini tidak lain adalah sistem Islam.